Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita masuk tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajarannya: 1. Menunjukkan contoh perilaku sila pertama Pancasila. 2. Menirukan gerak pohon kelapa. 3. Mengetahui arti tunas kelapa dalam pramuka. Yuk kita mulai belajar bersama. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran 4. Perhatikanlah yang dilakukan Udin, Siti, Rizka, Lani, Dayu, dan juga Edo. Apa yang sedang mereka lakukan? Iya, mereka sedang berdoa. Nah, sekarang kita akan membaca teks mandiri saat melakukan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Nah, berikut ini adalah lambang dari sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila Pancasila yang pertama. Ayo berlatih. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Misalnya yang pertama di sini, taat beribadah sesuai agama masing-masing. Yang nomor 2, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang nomor 3, menolong teman ketika terjatuh. Untuk yang nomor 4 dan 5, kalian bisa diskusikanlah bersama orang tuamu, kemudian tulis di bukumu masing-masing. Nah, kamu sedang bekerja kelompok, temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Nah, tulis pendapatmu di kolom yang tersedia ya. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalnya memanfaatkan pohon kelapa. Nah, beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Bisa dibuat menjadi sapu lidi. Batangnya bisa dibuat penjaga tiang rumah. Daunnya bisa membuat ketupat. Nah, sekarang ayo mencoba. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Lakukan gerakan berikut ini ya. Nah, untuk yang pertama, berdiri dengan tegak. Angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Tahan gerakan sampai hitungan 5. Nah, lakukan juga gerakan berikut ini ya.
Yang pertama, berdiri tegak. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Miringkan badan ke kiri. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. Miringkan badan ke kanan. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. Kembali ke posisi berdiri tegak. Apakah kamu dapat menirukan gerak pohon kelapa dengan baik? Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Menirukan gerak pohon kelapa termasuk melatih kelenturan badan. Menirukan gerakan pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Nah, sekarang ayo berlatih. Tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya ya. Buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya, misalnya anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Anggota pramuka kuat dalam menghadapi tantangan. Untuk yang kedua, misalnya di sini adalah buah kelapa yang dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Nah, untuk 3 nomor selanjutnya, kalian bisa kerjakan sendiri. Mintalah bantuan orang tuamu jika mengalami kesulitan. Perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Coba ceritakan pada tempat yang tersedia. Kemudian tulis di bukumu masing-masing. Kerjakan bersama orang tuamu ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan beberapa benda yang terbuat dari bagian pohon kelapa dan menunjukkan manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di matanya ya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.